Halo Om Rosa. Saya perhatikan Om Rosa ini cukup aktif ya berkomentar di video-video saya yang membahas soal kasus Nikita Mirzani. Ya tentu saja sih setiap orang bebas Om untuk memilih mau berpihak ke siapa, itu hak masing-masing ya. Meskipun kadang-kadang saya perhatikan komentar-komentar dari Om Rosa ini seringkali bernada sinis, kemudian ada juga judging ya. Ya saya pribadi sih tidak mau mengambil hati Om, karena setelah saya sempat tengok profilnya Om ya, saya jadi bisa lebih memahami ya dari mana arah komentar itu berasal. Dan soal siap-siap ya Om ya, saya rasa tidak ada perlu persiapan apa-apa bagi saya ya Om ya, karena saya bukan pihak yang berkasus ataupun yang bersengketa, bukan juga kuasa hukum dari siapapun. Jadi apapun hasilnya ya tidak mengganggu kehidupan saya yang sederhana dan bahagia ini Om. Tetap bisa saya syukuri setiap harinya. Oke Om Rosa, terima kasih sudah menyimak ya Om ya. Tetap semangat dan salam cerdas, damai untuk kita semua. Kenapa sih kok masih ada aja netizen itu yang lebih cepat jarinya daripada cara kerja otaknya? Pertanyaannya ke saya, berarti menuduh polisi bohong dong. Maksudnya saya menuduh polisi bohong. Padahal yang saya bahas tadi berdasarkan detail perkara yang diterbitkan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bohong dong. Ya kesimpulannya gitu deh guys. Kalau saya menyebut isi dokumen terus dibilang saya menuduh, ya berarti pengadilan juga ikut bohong kan. Tolong ya bedakan antara opini, analisa, dan tuduhan. Kalau nggak bisa bedain ya wajar sih kalau akhirnya selalu tersulut duluan sebelum paham duduk persoalan. Jadilah netizen yang nggak cuma doyan scroll ya, tapi juga cerdas mencerna informasi. Dalam berkas perkara gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh pihak NM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada bulir-bulir di situ yang berbunyi bahwa uang yang diterima oleh NM sebesar 4 miliar rupiah itu disebut merupakan uang kesepakatan kerjasama untuk mereview baik-baik produk skincare dari Dr. Reza Gladys ya, pihak yang digugat. Untuk periode 1 tahun terhitung sejak 10 November 2024 hingga 10 November 2025. Publik pun bertanya dengan nada tik-tik, apakah NM sudah menjalankan tugasnya untuk mereview produk skincare dari Dr. Reza Gladys ini dengan baik-baik terhitung sejak 10 November 2024 hingga saat ini? Jujur dari hati yang paling dalam ya, saya sebagai netizen dan semua orang yang mengikuti kasus ini tidak ada pernah satupun melihat video NM review produk Dr. Reza Gladys ini dengan baik-baik. Sekarang saya mau bertanya kepada publik dan kalian harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apa perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh NM ini kepada Dr. Reza yang selama ini kalian lihat dan kalian dengar? Tulis di kolom komentar. Dan seperti apa review yang diberikan oleh si NM ini kepada produk Dr. Reza Gladys? Kalian jawab juga di kolom komentar. Berkas perkara kasusnya NM ini akan segera P21 dan siap dipersidangkan. Masa sih? Pernyataan barusan bukan saya yang menyampaikan, melainkan pernyataan atau info yang ada dalam tayangan YouTube yang ini. Mana dalam wawancara tayangan YouTube ini, Pak Irjen Pol Riki Sitohang ini diwawancarai oleh media dan Pak Riki Sitohang ini menjelaskan terkait dengan masa penahanannya si NM ini 20 hari dan 40 hari itu merupakan kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Nah ternyata berkas perkaranya ini masih juga belum P21 sehingga pihak penyidik Polda Metro Jaya
saya pun memohonkan perpanjangan masa tahanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kemudian pihak kejaksaan pun menyetujui permohonan perpanjangan masa tahanan tersebut selama 30 hari karena pihak kejaksaan menilai ini perkaranya akan menemukan benang merah. Dan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan statement yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Riki Sitohang ini bahwa perkara kasus NM dan IM ini akan siap untuk disidangkan. Wow. Ada menyampaikan perjanjian Nikita Mirzani harus tertulis. Kalau nggak tertulis maka nggak sah. Itu menurut saya salah. Jadi perjanjian itu ada dua jenisnya, tertulis dan perjanjian lisan. Ya, dua-duanya sah. Ya, akan tapi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana pasal 1320 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, salah satunya adalah adanya kecakapan, adanya kesepakatan, suatu tertentu perjanjian yang disepakati, kausa yang halal. Ya, syarat sebagaimana 1320 itu harus terpenuhi sehingga perjanjian itu bisa dinyatakan sah. Jadi, perjanjian itu bisa tertulis, bisa juga lisan, tergantung bagaimana nanti pembuktiannya. Bisa dibuktikan bahwa memang itu ada perjanjian sebagaimana syarat yang saya sebutkan tadi pasal 1320 sama-sama sah. P21 itu artinya berkas perkara sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Nah, dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gledis, polisi masih perlu memeriksa lebih lanjut bukti-bukti yang ada. Jadi, status P21 belum ditetapkan karena proses hukumnya masih berjalan. Kenapa belum P21 terus ya untuk kasus Nikita Mirzani? Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gledis masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Saat ini, polisi sedang mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Jadi, status P21 belum ditetapkan karena proses hukumnya masih berjalan. Sudah berapa kali dikembalikan lagi itu berkasnya? Ada batasan nggak untuk pengembalian berkas ke berapa kali? Karena Nikitanya masih ditahan. Berkas perkara Nikita Mirzani sudah beberapa kali dikembalikan karena belum lengkap. Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk meneliti berkas yang dikirim polisi. Kalau belum lengkap, berkas akan dikembalikan lagi. Masa penahanan Nikita Mirzani bisa diperpanjang sampai 30 hari jika berkas belum lengkap. Batas akhirnya sekitar tanggal 2 Juni tahun 2025. Kalau masih belum lengkap juga, tanggal 2 Juni 2025, apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Jika berkas belum lengkap sampai tanggal 2 Juni tahun 2025, penahanan Nikita Mirzani bisa diperpanjang lagi. Perpanjangan ini biasanya diberikan jika penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang proses perpanjangan penahanan? Ya, beritahu saya tentang proses perpanjangan penahanan. Proses perpanjangan penahanan itu diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Biasanya, perpanjangan penahanan dilakukan kalau penyidik masih butuh waktu buat menyelesaikan penyidikan. Tapi, ada batas waktunya, dan pengadilan punya hak buat nolak perpanjangan kalau alasannya nggak kuat. Mau tahu lebih detail soal aturan perpanjangan penahanan dalam KUHP? Ya, mau tahu. Oke, jadi gini. Dalam